Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini akhirnya kita bisa berjumpa, bisa bertemu. Insya Allah dalam satu semester ini kita akan sama-sama ya saling belajar, saling diskusi banyak hal di mata kuliah kepemimpinan. Dan kebetulan di semester ini saya mendapatkan kelas 19 S1 ilmu komputer 02 gitu ya. Oke, ini sesuatu yang luar biasa saya kira. Nah teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya ingin bahwa ini harus dimulai dari sesuatu yang baik. Kemudian prosesnya juga baik, tentunya hasilnya akan baik. Biar teman-teman bisa memahami apa yang akan kita pelajari selama satu semester ini, terutama di kepemimpinan. Oh ya, kepemimpinan ini sendiri kan 2 SKS ya. Jadi kita minimal 1 minggu itu ketemu 1 kali. Dan karena ini masih dalam keadaan pandemi COVID, maka tentunya semua pembelajarannya akan dilakukan secara daring. Tetapi secara detail akan saya sampaikan setelah apa yang ingin saya sampaikan di video ini. Baik, yang pertama bahwa kepemimpinan itu tadi untuk bobot SKS-nya adalah 2 SKS. Apa sih sebetulnya itu kepemimpinan atau mata kuliah kepemimpinan itu seperti apa? Saya kira teman-teman sudah sangat familiar dengan istilah kepemimpinan, tapi yang ingin saya sampaikan di mata kuliah ini adalah bahwa mata kuliah ini akan menjelaskan tentang konsep secara teoritis, ya, bidang pengetahuan kepemimpinan secara umum dan mendalam, serta merumuskan penyelesaian masalah kepemimpinan. Kemudian di mata kuliah ini selanjutnya akan kita arahkan bagaimana mahasiswa mempunyai pengetahuan kepemimpinan dalam menyelesaikan masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam perkembangan organisasi. Di materi mata kuliah ini juga tentang bagaimana proses pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi ya dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri ataupun kelompok. Nah, di mata kuliah ini juga kita akan atau akhir perkuliahan ini ya tentang bagaimana tanggung jawab pada pekerjaan yang dipimpinnya ya, dan dapat memberi tanggung jawab kepada pencapaian kerja secara pribadi ataupun organisasi ya. Nah, di mata kuliah ini Anda dianggap punya kompetensi atau layak layak untuk berhasil di mata kuliah ini. Tentunya harus ada yang kita sebut sebagai capaian pembelajaran. Setelah Anda selesai, harapan kami yang pertama bahwa mahasiswa mampu menguasai berbagai konsep teori kepemimpinan ya. Jadi memang dari konsep dulu. Kemudian mahasiswa mampu merumuskan dan menyelesaikan masalah kepemimpinan pada unit layanan dan satu organisasi. Jadi ntar Anda akan berlatih jadi ini bisa secara community ya, atau satu organisasi atau dalam sebuah keluarga ya. Kemudian mahasiswa mampu dan bisa mengaplikasikan pengetahuan kepemimpinan dalam menyelesaikan satu masalah. Jadi di sini pentingnya gitu ya, bagaimana Anda menjadi seorang pemimpin pada diri Anda yang pada akhirnya Anda bisa mampu dan mengaplikasikan pengetahuan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berikutnya, mahasiswa mempunyai kemampuan beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam pengembangan suatu organisasi atau sebagai teamwork ya. Kemudian mahasiswa mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data. Di mata kuliah kepemimpinan ini ya, capaian yang lain adalah mahasiswa mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi baik secara mandiri ataupun kelompok ya. Kemudian terakhir, mampu bertanggung jawab pada pekerjaan yang dipimpinnya sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja pada suatu organisasi ya. Jadi ini capaian. Jadi memang karena ini materi yang sangat konseptual, maka tentunya dalam proses pembelajarannya mengedepankan suatu konsep, tetapi juga akan kita formulakan dalam bentuk sebuah cerita, dalam bentuk sebuah permainan ya. Tapi karena ini
dalam kondisi daring, tentunya permainan-permainan yang bisa kita lakukan secara online, kan begitu ya. Oke, baik. Selanjutnya untuk kerangka materi, tentunya materi yang akan kita sajikan itu ada 14 kali pertemuan. 1 kali pertemuan itu UTS, kemudian 1 kali pertemuan itu ada UAS ya. Jadi kerangka materinya itu akan beberapa tahapan sesuai dengan RPS yang akan saya sampaikan ya. Jadi silakan teman-teman di LMS ada RPS yang akan kita sampaikan terkait dengan materi. Jadi dari mulai konsep kepemimpinan sampai dengan kepemimpinan milenial ya, karena di sini kan sekarang bagaimana sih sebetulnya kepemimpinan secara milenial, di mana teman-teman cara memimpinnya tentu berbeda. Cara memimpinnya tentu akan sangat sesuai dengan kondisi yang sekarang ada dan seterusnya. Ini harus kita sampaikan. Oke. Nah, dalam proses pembelajarannya teman-teman, yang pertama bahwa karena proses pembelajarannya satu semester ini sifatnya adalah online, maka dan Amikom sudah menyediakan LMS Learning Management System, maka seluruh mahasiswa harus aktif di forum diskusi LMS, yang tentunya masalah itu bisa ditimbulkan dari saya sebagai seorang dosen ataupun dari teman-teman yang lain. Jadi di situ betul-betul yang akan saya lihat adalah interaksi bagaimana diskusi tentang materi-materi kepemimpinan. Kemudian proses pembelajaran di mata kuliah saya harus bisa menyelesaikan tugas dan kuis sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kemudian untuk proses pembelajaran, karena ini full daring, maka proses pembelajaran secara sinkronus, menyampaikan secara langsung dengan teman-teman, itu adalah maksimal 45 menit, yang kemudian akan dilanjut dengan sistem asinkronus, bisa berupa penugasan, kuis atau interaksi tadi ya di forum diskusi ya. Oke, nah untuk penyampaian materi tadi bisa lewat LMS, bisa lewat Google Classroom, atau untuk sinkronusnya menggunakan Zoom dan juga video YouTube. Nah, untuk proses aturan yang lain mungkin akan saya sampaikan di pertemuan pertama ya. Tadi pada prinsipnya hari ini saya ingin menyampaikan bahwa itulah gambaran umum tentang mata kuliah kepemimpinan, kemudian capaian pembelajaran tentang mata kuliah kepemimpinan. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam 1 semester ke depan kita akan lebih banyak belajar, lebih kolaborasi, saling mengisi, dan saya yakin setiap pada diri Anda adalah seorang pemimpin. Seperti apa dan bagaimana? Ikuti terus untuk kelanjutan mata kuliah di berikutnya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.